pemirsa mengabarkan langsung dari Kecamatan Ciceri, Kota Serang. Bersama saya Muhammad Tikrar Wiratama dalam IK News selengkapnya. Baik pemirsa, untuk informasi saat ini saya akan memberikan informasi tentang menyelami jurnalisme di Indonesia dan dunia. Telusur peran jurnalisme investigasi di tengah masyarakat yang demokratis. Baik, untuk informasi yang selanjutnya yaitu ada kondisi jurnalisme di Indonesia dan di dunia. Ada statistik dan indeks kebebasan pers. Jadi kebebasan pers di Indonesia ini mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan World Press Freedom Index 2025 dari Reporters Without Borders, Indonesia menempati peringkat sekitar 127 dari 180 negara, turun dari posisi sebelumnya. Peringkat ini menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih berada dalam kategori masalah signifikan, menandakan adanya tantangan yang cukup besar dalam menjamin independensi media dan keamanan jurnalis. Di sisi lain, munculnya ribuan media daring memberikan peluang baru bagi penyebaran informasi. Namun, peningkatan kuantitas media tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas jurnalisme. Banyak media online yang masih bergantung pada sumber berita yang tidak terverifikasi dengan baik, serta terpengaruh oleh tekanan politik dan ekonomi. Pemirsa, ada pun beberapa kendala yang dihadapi oleh jurnalis. Jadi jurnalis di Indonesia ini sering menghadapi berbagai bentuk tekanan yang dapat menghambat kebebasan pers. Salah satu tantangan terbesar adalah ancaman hukum, terutama melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, serta pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Ketentuan hukum ini kerap digunakan untuk menekan jurnalis yang memberitakan isu sensitif, sehingga menciptakan efek jera atau self-censorship. Selain itu, masih terdapat praktik sensor, baik secara langsung maupun melalui tekanan dari pemilik media atau pengiklan yang berkepentingan terhadap isi pemberitaan. Baik pemirsa, untuk selanjutnya ada perkembangan media digital. Transformasi media digital telah mengubah secara signifikan cara kerja media di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, media cetak mengalami penurunan tajam, sementara media daring tumbuh pesat. Berdasarkan laporan We Are Social tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai hingga lebih dari 185 juta orang, menjadikan media digital sebagai saluran utama penyebaran informasi. Pergeseran ini memaksa redaksi media untuk beradaptasi dengan teknologi, mengoptimalkan platform daring, dan menyesuaikan penyajian berita dengan kebutuhan audiens yang semakin dinamis. Adapun kondisi pers dunia, yakni kebebasan pers global. Secara global, kebebasan pers masih menghadapi berbagai tantangan besar. Menurut laporan World Press Freedom Index 2025 oleh Reporters Without Borders, lebih dari separuh penduduk dunia hidup di negara dengan kategori situasi serius terhadap kebebasan pers. Negara-negara seperti Norwegia, Finlandia, dan Denmark terus menempati peringkat tertinggi karena menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum terhadap jurnalis. Pemirsa, adapun dampak investigasi jurnalisme. Jurnalisme investigasi memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan dan kebijakan publik. Melalui proses peliputan yang mendalam dan berbasis fakta, jurnalisme ini mampu mengungkap penyimpangan, korupsi, dan pelanggaran etika yang tidak terlihat oleh publik. Jurnalisme investigasi berfungsi sebagai penjaga demokrasi karena mampu menekan lembaga pemerintah agar lebih transparan dan bertanggung jawab. Baik pemirsa, adapun tantangan dan resiko masa depan jurnalisme investigasi. Jadi, jurnalisme investigasi merupakan bentuk peliputan mendalam yang bertujuan mengungkapkan fakta-fakta tersembunyi yang berdampak pada kepentingan publik. Dalam praktiknya, jurnalisme investigasi menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Ancaman hukum, intimidasi, hingga kekerasan fisik sering dialami oleh reporter ketika liputan menyentuh kepentingan pihak berkuasa atau kelompok kriminal. Selain itu, di era digital, ancaman beralih ke dunia maya melalui peretasan, penyadapan, hingga sabotase data. Dari sisi organisasi media, investigasi membutuhkan biaya besar, waktu panjang, serta dukungan sumber daya manusia yang terlatih.
Kondisi industri media yang kini lebih mengejar keuntungan dan trafik cepat membuat liputan mendalam semakin tersisih oleh berita-berita viral. Pemirsa, mungkin segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Ikrar Wiratama beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.